12 dengan Ibu di mata pelajaran biologi. Ibu masih mengajar biologi untuk di kelas 10, 11 maupun 12. Nah, untuk di kelas 12 ini, materi yang pertama itu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk selanjutnya mengenai pertumbuhan dan perkembangan akan Ibu jelaskan pada beberapa menit ke depan. Jangan kemana-mana, tetap semangat walaupun harus belajar di rumah. Nah, anak-anak, sebelum mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran dari mempelajari pertumbuhan dan perkembangan ini. Oke, yang pertama, siswa dapat menjelaskan perbedaan pengertian pertumbuhan dengan perkembangan pada makhluk hidup. Yang kedua, siswa dapat menganalisis status pertumbuhan dengan menggunakan kartu menuju sehat untuk mendapatkan konsep pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan bagian-bagian struktur biji. Yang keempat, siswa dapat membandingkan struktur biji monokotil dan dikotil. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan 3 tahapan proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang keenam, siswa dapat membedakan pertumbuhan primer dan sekunder. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berbeda dengan perkembangan, tetapi kedua proses tersebut akan berjalan sejalan dengan bertambahnya usia dari organisme yang bersangkutan. Pertumbuhan dan perkembangan sulit dipisahkan dari proses kehidupan suatu organisme. Untuk pertumbuhan sendiri yaitu peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa bertambahnya ukuran, volume, tinggi, dan massa yang bersifat irreversibel. Sifat irreversibel ini berarti perubahan yang sudah terjadi tidak akan kembali lagi. Contohnya pada saat bayi lahir hanya memiliki berat badan 3 kg dengan tinggi 50 cm. Namun setelah dewasa memiliki berat badan sekitar 50 kg dengan tinggi badan sekitar 160 cm. Dan itu tidak dapat kembali lagi seperti saat berat badan dan tinggi badan saat bayi. Nah, yang kedua, perkembangan, proses menuju tercapainya kedewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur secara kuantitatif, tetapi dapat dinyatakan secara kualitatif. Masa pertumbuhan pada tumbuhan tidak terbatas, tetapi bukan berarti abadi ya, atau tidak mati. Nah, tumbuhan setahun atau anual itu memiliki siklus hidup mulai dari berkecambah, berbunga, menghasilkan biji, hingga mati dalam waktu sekitar 1 tahun. Contohnya tumbuhan pangan, penghasil biji-bijian. Terus yang kedua itu ada tumbuhan biennial, memiliki siklus hidup sekitar 2 tahun, contohnya wortel dan beet. Sementara itu, tumbuhan tahunan atau perennial memiliki siklus hidup beberapa tahun, contohnya pohon-pohonan, perdu, dan rumput. Nah, itu untuk pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Kita lanjut, mohon maaf ya, sedang flu. Lanjut ke faktor-faktor kecepatan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Kecepatan pertumbuhan dan perkembangan organisme berbeda-beda dan sangat ditentukan oleh faktor-faktor pendukung yang baik berasal dari dalam tubuh dan dari luar tubuh. Faktor internal, faktor yang diperoleh dari sifat keturunannya berupa gen dan hormon ya. Gen bertanggung jawab dalam pewarisan sifat keturunan serta sebagai pembawa kode untuk membentuk protein, enzim, dan hormon. Protein, enzim, dan hormon mempengaruhi berbagai reaksi metabolisme di dalam tubuh untuk mengatur dan mengendalikan proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor dari lingkungan luar tubuh juga sangat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan dan perkembangan suatu organisme ya. Nah, faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia contohnya adalah gizi makanan, terutama protein. Anak yang kekurangan gizi akan mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan anak yang memperoleh cukup gizi. Gitu. Itu untuk kecepatan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ada 2 faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Lanjut ke pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan tingkat tinggi diawali dari biji. Biji merupakan hasil pembuahan atau fertilisasi antara spermatozoa dengan ovum yang tumbuh menjadi zigot. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan hasil dari 3 kegiatan, yaitu yang pertama itu pembelahan sel, yaitu sel membelah secara mitosis untuk menghasilkan 2 sel anak yang
terbentuk kemudian akan membelah lagi menghasilkan 4 sel anak dan seterusnya sehingga terjadi pertambahan jumlah sel. Yang kedua itu ada pembesaran sel, yaitu bertambahnya ukuran sel anak sebagai akibat bertambahnya substansi material dalam sel. Lalu yang ketiga, diferensiasi sel-sel, yaitu perubahan sel-sel selama masa pertumbuhan hingga terbentuk organ-organ yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda, misalnya akar, batang, dan daun gitu. Nah, itu untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke. Lanjut ke struktur biji ya. Nah, ini struktur biji. Biji yang sudah cukup dewasa yang terdapat dalam buah-buahan yang sudah masak secara fisik terasa keras jika dipegang karena sudah mengalami dehidrasi menjelang pematangannya. Biji tumbuhan itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada biji monokotil atau berkeping satu dan biji dikotil atau berkeping dua. Nah, kotiledon pada biji dikotil itu berjumlah satu pasang. Kotiledon pada kacang polong-polongan, misalnya kacang hijau dan buncis, berdaging tebal karena menyerap sari makanan dari endosperma ketika biji sedang berkembang sehingga tidak memiliki endosperma lagi. Nah, biji tumbuhan monokotil dia hanya memiliki satu kotiledon. Pada biji monokotil, akar lembaga atau radikula diselubungi oleh koleorija dan pucuk lembaga atau plumula yang diselubungi oleh koleoptil. Nah, saat berkecambah, koleoptil akan mendesak tanah naik ke atas menuju ke udara sehingga ujung tunasnya akan tumbuh lurus ke atas melalui saluran yang terbentuk oleh koleoptil tubular. Nah, itu struktur bijinya ya, ada gambarnya. Dikotil contohnya kacang, monokotil contohnya jagung gitu. Ada kulit biji dan lain-lain. Nah, proses pertumbuhan dan perkembangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan dimulai dari tahap embrio hingga menjadi tumbuhan lengkap atau tumbuhan dewasa. Proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu yaitu perkecambahan. Perkecambahan merupakan berakhirnya masa dormansi biji. Masa dormansi biji adalah masa ketika sel-sel penyusunnya tidak aktif membelah atau tidak tumbuh, tetapi sel tersebut tidak mati. Nah, berakhirnya masa dormansi biji itu ditandai dengan terserapnya air ke dalam sel-sel biji. Nah, terserapnya air ke dalam sel-sel biji ini terjadi secara imbibisi. Proses perkecambahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada air, oksigen, suhu, dan cahaya. Air diperlukan dalam perkecambahan untuk mengaktifkan enzim-enzim, sedangkan untuk oksigen diperlukan dalam proses oksidasi sel untuk menghasilkan energi. Suhu yang optimum juga diperlukan dalam aktivitas enzim karena enzim tidak dapat bekerja pada suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Nah, itu ya untuk perkecambahan. Nah, tipe-tipe perkecambahan juga ada 2 macam ya. Berdasarkan letak kotiledonnya pada saat biji berkecambah, tipe perkecambahan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tipe epigeal dan hipogeal. Tipe perkecambahan hipogeal ditandai dengan terbentuknya bakal batang yang muncul ke permukaan tanah, tetapi kotiledon tetap berada di dalam tanah. Sedangkan perkecambahan tipe epigeal ditandai dengan bagian hipokotil tumbuh memanjang, akibatnya kotiledon dan plumula terdorong ke atas permukaan tanah. Nah, contohnya kacang hijau, melon, buah jarak, dan kacang tanah ya. Kalau misalnya yang tadi yang hipogeal itu contohnya kacang kapri, padi, dan jagung gitu. Tuh tipe-tipe perkecambahan ya. Oke. Lanjut ke pertumbuhan primer. Nah, setelah biji berkecambah, selanjutnya akan membentuk akar, batang, dan daun. Proses pertumbuhan memanjang pada ujung akar dan ujung batang itu disebut pertumbuhan primer. Nah, pertumbuhan memanjang pada batang dapat diukur secara kuantitatif dengan menggunakan alat auxanometer. Nah, itu gambarnya ya. Alat auxanometer itu contohnya.
Oke, lanjut ke titik tumbuh akar ya. Nah, tumbuhan memiliki dua titik pertumbuhan primer, yaitu titik tumbuh pada akar dan titik tumbuh pada batang. Titik tumbuh pada akar berdasarkan aktivitas sel dan struktur jaringannya, titik tumbuh akar dibagi menjadi 3 daerah, yaitu yang pertama zona pembelahan sel atau pembentukan sel, yaitu tersusun dari kumpulan sel yang berukuran kecil, berdinding tipis, berbentuk seragam, dan sel-selnya aktif membelah secara cepat. Yang kedua itu ada zona pemanjangan sel, terletak di belakang zona pembelahan. Sel-selnya memanjang sampai berukuran 10 kali panjang semula sehingga mendorong ujung akar. Sel-sel penyusunnya tampak berbeda baik ukuran maupun bentuknya. Nah, untuk zona diferensiasi atau pematangan sel menunjukkan perbedaan bentuk dan ukuran sel-sel yang semakin jelas. Dinding selnya mengalami penebalan karena terjadi penimbunan substansi material di bagian dalamnya. Nah, pada zona ini terjadi proses organogenesis dan lapisan epidermis akar telah memiliki rambut-rambut akar untuk menyerap garam-garam mineral dari dalam tanah. Nah, itu ada gambarnya ya. Di situ ada bagian epidermis, ada daerah diferensiasi, ada elongasi, ada pembelahan atau meristem ya, ada tuduh. Nah, selanjutnya ada titik tumbuh batang. Titik tumbuh batang merupakan bagian jaringan meristem pada ujung batang dengan tunas berupa kuncup. Kuncup tersusun atas sejumlah daun kecil yang menyelubungi pusat kuncup. Titik tumbuh batang tidak memiliki pelindung khusus seperti pada ujung akar, tetapi jaringan pembalut bakal daunnya berfungsi sebagai pelindung. Titik tumbuh batang dapat dibagi menjadi 3 daerah pertumbuhan, yaitu yang pertama ada zona pembelahan sel. Memiliki sel-sel yang meristematik dan juga memiliki bakal daun. Permukaan bawah bakal daun lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan permukaan atas sehingga daun muda melengkung menutupi ujung titik tumbuh. Yang kedua itu ada zona pemanjangan. Sel-selnya mengalami pemanjangan dan pembesaran. Pada zona ini mulai terlihat jaringan calon pembuluh. Lalu yang ketiga itu ada zona diferensiasi atau pematangan, yaitu sel-sel mengalami diferensiasi sehingga terbentuk beberapa lapisan jaringan dengan struktur yang berbeda, seperti epidermis, korteks, flum, dan xilem. Nah, itu untuk titik pertumbuhan primer ya. Ada zona meristematik, pemanjangan, dan ada juga zona diferensiasi. Ada di gambarnya, sudah terlihat bagian-bagian zonanya. Nah, selanjutnya sekarang ke pertumbuhan sekunder. Jika kita perhatikan secara cermat, batang-batang tumbuhan di sekitar lingkungan tempat tinggal kita dari hari ke hari itu bukan hanya semakin tinggi ya, tetapi juga semakin besar. Batang tumbuhan menjadi besar karena mengalami pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder merupakan hasil aktivitas jaringan meristem sekunder, yaitu kambium pembuluh dan kambium gabus atau velogen. Nah, pada tumbuhan tahunan atau perennial, pertumbuhan sekunder terjadi bertahun-tahun sehingga lapisan demi lapisan xilem sekundernya membentuk kayu dengan formasi melingkar yang disebut lingkaran tumbuh atau lingkaran tahun. Nah, pembentukan lingkaran tumbuh sangat dipengaruhi oleh musim. Di daerah beriklim tropis, umumnya lingkaran tumbuh yang terbentuk pada musim hujan lapisannya itu lebih tebal daripada lapisan yang terbentuk pada musim kemarau. Ketika musim hujan, kuantitas air yang diserap dari tanah meningkat dan pertumbuhan xilem sekunder akan lebih cepat. Sebaliknya, di musim kemarau, intensitas penyerapan air berkurang sehingga xilem sekunder yang terbentuk akan lebih kecil dan terkesan berwarna lebih gelap karena sel-selnya lebih padat dan kering akibat kekurangan air. Lingkaran tumbuh memungkinkan kita menaksir umur suatu pohon. Nah, itu ada gambarnya ya, ada lingkaran-lingkarannya, itu gambarnya. Lanjut ke faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan.
Faktor luar merupakan segala sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan dan sumbernya berasal dari lingkungan. Faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan antara lain yang pertama itu adalah nutrisi. Nutrisi diperlukan tumbuhan untuk proses kehidupan seperti metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan atau menghasilkan bunga dan buah. Selanjutnya ada air. Air diperlukan oleh tumbuhan dalam jumlah besar. Tanpa air tumbuhan tidak bisa hidup. Jika kekurangan air, tumbuhan akan layu karena terjadi penurunan tekanan turgor pada sel-selnya. Lanjut ada derajat keasaman. Hujan asam dapat menambah keasaman tanah. Jika keadaan tanah terlalu asam, klorofil akan masuk sehingga mengganggu proses fotosintesis. Lalu ada kadar garam. Kadar garam NaCl dan garam-garam lainnya dalam air tanah sangat berpengaruh pada proses penyerapan air oleh sel-sel rambut akar. Kadar garam air tanah yang terlalu tinggi menyebabkan sel tumbuhan kehilangan cairan karena sel akan mengalami plasmolisis atau lepasnya protoplasma keluar sel. Lanjut ada oksigen. Oksigen diperlukan tumbuhan untuk bernafas. Tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika kebutuhan terhadap oksigen tercukupi. Kekurangan oksigen dapat merangsang produksi hormon etilen yang menyebabkan beberapa sel dalam korteks akan mengalami penuaan dan mati. Selanjutnya ada cahaya. Selain berpengaruh langsung terhadap fotosintesis, cahaya matahari juga berpengaruh terhadap pertumbuhan. Nah, lalu ada suhu. Salah satu faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu. Suhu yang kurang sesuai akan menyebabkan kerja enzim di dalam sel-sel kurang optimal, sehingga proses metabolisme seperti fotosintesis akan terganggu. Nah, pada umumnya tumbuhan akan tumbuh dengan baik pada suhu optimum antara 10-38 derajat Celcius. Selanjutnya ada kelembapan. Kelembapan udara maupun tanah berkaitan dengan ketersediaan air. Kelembapan pada tanah sangat ditentukan oleh kandungan zat organik. Tanah gembur yang banyak mengandung kompos mampu menyerap air sehingga akan selalu terjaga kelembapannya. Lalu ada gravitasi. Pertumbuhan pada tumbuhan memperlihatkan respon terhadap gravitasi. Pertumbuhan akar menunjukkan respon terhadap gravitasi positif, sedangkan pertumbuhan tunas menunjukkan respon gravitasi negatif. Lalu ada sentuhan. Nah, pada tumbuhan yang merambat, misalnya anggur dan mentimun, umumnya mempunyai organ pelilit berupa sulur. Sulur tersebut pada awalnya tumbuh lurus, tetapi jika menyentuh sesuatu akan tumbuh melilit pada benda tersebut ya. Nah, sentuhan akan menghambat pertumbuhan sel-sel sehingga terjadi perbedaan laju pertumbuhan antara sel yang terkena sentuhan dengan sel-sel yang tidak terkena sentuhan. Lanjut ada organisme parasit dan herbivora. Organisme parasit pada tumbuhan dapat berupa virus, bakteri, dan jamur. Nah, sedangkan untuk pada herbivora adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan, misalnya ulat, belalang, dan kumbang. Gitu. Jika daun-daun yang pada tumbuhan itu dimakan oleh ulat, akan mengganggu proses pertumbuhannya. Nah, selanjutnya itu faktor luar ya. Sekarang faktor dalam atau internal. Meskipun hormon diproduksi dalam tubuh, tetapi hormon mempengaruhi faktor luar. Misalnya, yang pertama itu ada hormon auksin yang dapat ditemukan pada ujung batang dan akar, kuncup daun atau daun muda, embrio tanaman atau lembaga, serta serbuk sari yang sedang tumbuh menjadi buluh serbuk sari. Lalu ada giberelin. Fungsi giberelin yaitu salah satunya yaitu memacu pemanjangan dan pembelahan sel, memperbesar ukuran buah, merangsang pertumbuhan bunga lebih awal, berperan dalam pembentukan buah tanpa biji atau partenokarpi, dan merangsang pembentukan saluran polen atau buluh serbuk sari. Lalu ada gas etilen. Pada umumnya gas etilen ditemukan sebagai gas hasil samping pembakaran kurang sempurna pada minyak tanah. Nah, gas tersebut mampu memeram buah dalam lumbung. Gas etilen juga ditemukan pada buah yang sudah cukup tua. Gas etilen disebut juga gas karbit yang saat ini sering digunakan untuk memeram buah-buahan agar lebih cepat masak. Lalu ada sitokinin. Sitokinin dikenal sebagai hormon anti penuaan. Daun yang dipotong dan direndam dengan sitokinin akan lebih lama
bertahan hijau daripada daun yang tidak direndam. Sitokinin sering digunakan untuk menjaga kesegaran bunga dengan cara disemprotkan. Lalu ada asam absisat. Asam absisat merupakan hormon yang memperlambat atau menghentikan pembelahan dan pemanjangan sel. Nah, pada kondisi lingkungan yang buruk, asam absisat membantu tumbuhan untuk bertahan dengan cara dormansi tunas atau pucuk. Lalu ada kalin. Kalin adalah hormon pertumbuhan yang dapat memacu pembentukan organ tertentu, misalnya akar, batang, daun, dan bunga. Dan yang terakhir itu ada asam traumalin, yaitu berfungsi memacu pembelahan sel pada bagian tumbuhan yang mengalami luka. Nah, peristiwa penutupan luka ini hanya terjadi pada tumbuhan dikotil. Pada tumbuhan monokotil, tidak akan terjadi penutupan luka jika batang tumbuhan terluka. Contohnya, coba kalian perhatikan ya, batang pohon kelapa yang sengaja dilukai saat membuat panjatan sebagai pegangan kaki. Nah, jaringan yang terluka itu tidak pernah tertutup kembali. Itu adalah salah satu contohnya. Terima kasih. Penjelasannya cukup. Nah, anak-anak, itulah materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang jadi tahu kan apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Terima kasih, sampai bertemu pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencintai dalam sepi dan rasa sabar mana lagi.